Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dauman Saputra dengan NIM V34210036. Kali ini saya akan membuat video penjelasan UTS dengan mata kuliah praktik algoritma dan pemrograman dengan dosen pembimbing Pak Agus Parbayu. Langsung saja di sini kita buatlah program secara terpisah. Saat pertama itu menentukan konversi umur dan tahun dan hari dengan inputan tanggal lahir, tanggal sekarang, dan asumsi bahwa 1 bulan adalah 30 hari dan 1 tahun adalah 12 bulan. Kita langsung saja melihat program. Di sini saya menggunakan software VS Code karena dapat mudah melihat terminal dan problemnya. Sebenarnya bisa memakai CMD juga, tapi di sini lebih simpel, dapat dilihat juga di sini jika ada problem masalah dan juga diranya juga mudah. Langsung saja pada program pertama kita coba dulu ini. Menjalankan programnya dulu. Kita coba run. Di sini ada program untuk konversi atau umur dibuat oleh Mas Sutra, dan ada cara penggunaan, ada implementasi atau contoh penggunaannya. Soal tanggal sekarang adalah tanggal 17 tahun 2021. Soal tanggal lahirnya saya inputkan tanggal lahir saya, yaitu tanggal 1 bulan 7. Harusnya umur saya adalah 18 tahun lebih. Umur saya adalah 18 tahun, 4 bulan, 6 hari. Dan juga ada dalam bentuk umur dalam tahun, yaitu 18 tahun, umur dalam bulan, yaitu 220 bulan, dan ada umur dalam hari, yaitu 6.606 hari. Nah, saya jelaskan saja mengenai programnya. Yang pertama-tama ada import java.adil.scanner, ya biasa, dan ada juga public class untuk membuatnya. Ada static scanner data sama dengan new scanner, system in, ada public static point, main string, args. Setelah itu saya membuat deklarasi, yaitu int tanggal sekarang, bulan sekarang, tahun sekarang, int selanjutnya ada int tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, selanjutnya ada int total hari sekarang, total hari lahir, selanjutnya ada int total umur, umur dalam tahun, umur dalam bulan, dan umur dalam hari. Selanjutnya yang terakhir ada int umur hari, umur bulan, dan umur tahun. Ini juga selanjutnya akan saya jelaskan ada identitas dan header, ya program untuk konversi umur ada dibuat oleh saya. Kenapa saya selalu menggunakan ini sebagai pembatas agar nanti jika di gitaran agar tidak terlalu susah untuk membacanya. Itu ada kita cara menggunakannya ya sysout, print, nah, cara pembukaan ada sysout untuk masukkan angka, agar saya buat seperti ini agar nanti jika gitaran agar yang ingin menjalankan program mudah untuk memasukkan inputannya agar paham seperti itu. Lalu selanjutnya ada program input, di mana ada yang pertama ada input tanggal sekarang, kita sysout tanggal sekarang menggunakan variabel yang pertama tanggal sekarang, menggunakan data.next.int kalau berkurang ini agar inputannya bisa masuk gitu ya. Dan selanjutnya ada sysout bulan sekarang dengan variabel bulan sekarang seperti tadi data next int, sysout tahun sekarang data next int. Ya, untuk selanjutnya ada filter yang kita gunakan inputan tanggal sekarang, yaitu tanggal sekarang itu kurang dari 1. Kenapa harus kurang dari 1? Semisal kita mengetikkan angka 0, nanti ini akan terjadi maaf inputan tidak valid seperti ini. Kita coba membuat, misalnya kita run lagi. Misal sekarang misal kita masukkan tanggalnya 0, bulannya bulan 1 dan
akan terjadi, maaf, inputan tidak valid. Mengapa ini terjadi? Karena saya menggunakan inputan yang kurang dari 1, yaitu 0. Maka hasil terjadilah inputan yang tidak valid. Dan juga ada juga misal kita menggunakan tanggalnya lebih dari 31, misalnya saya menggunakan tanggalnya 32, maka nanti juga akan terjadi, maaf, inputan tidak valid. Dan sama juga dengan bulan, ada 1 dan bulan tidak boleh lebih dari 12, dan juga tahun sekarang tidak boleh kurang dari 1. Nanti kalau kurang dari 1 malah jatuhnya sebelum Masehi, dan itu dengan lama banget. Lalu selanjutnya itu tadi filter kita menggunakan if else. Jika benar maka nanti akan terjadinya gini. Saya menggunakan sysout println. Nah, ini variasinya. Ada sysout println string dot format, terus ada tanggal sekarang, persen D ini artinya untuk sebuah bilangan desimal gitu ya. Nanti juga ada juga yang lain seperti persen F itu untuk pecahan, misalnya 1/2, dan seperti itu. Itu untuk maksudnya tanggal sekarang, ada bulan sekarang, ada tahun sekarang. Lalu untuk input tanggal lahir sendiri ada 3 variabel, yaitu tanggal lahir seperti tadi, sysout print tanggal lahir, bulan lahir dengan sysout bulan lahir. Pertama ya masih data.next int, dan sysout tahun lahirnya data.next int. Dengan filternya tadi ada if else, if-nya tanggal lahir kurang dari 1, tanggal lahir lebih dari 31 tidak bisa, nanti seperti tadi lagi, maaf, inputan tidak valid. Contohnya ya misalnya tadi jika kita run, misalnya kita udah ngeran tanggalnya sudah benar ya, misalnya 1/2 tahun 2021, tapi kalau tanggal lahirnya sama aja salah, tanggalnya 32, tahunnya 2003, ya kita bisa lihat, nah inputan tidak valid karena tanggalnya lebih 31, seperti itu. Selanjutnya ada juga ya sysout exit. Lalu selanjutnya ada sistem println dengan string format seperti tadi. Lalu ada 3 data proses yang saya masukkan, yaitu yang pertama ada total hari sekarang, sama dengan tahun sekarang dikali 12 dikali 30 ditambah bulan sekarang min 1 dikali 30 tambah tanggal sekarang. Lalu selanjutnya ada total hari lahir dengan tahun lahir dikali 12 dikali 30 tambah bulan lahir min 1 dikali 30 tambah tanggal lahir. Lalu selanjutnya ada total umur dengan total hari sekarang, total hari, dikurangi total hari lahir. Lalu ada proses kedua, yaitu umur tahun sama dengan total umur dibagi 12 kali 30 ya, per bulan ada total umur ya seperti ini, 12 kali 30 dibagi 30 umur hari, umur 12 kali 30 dikurangi umur bulan dikali 30. Lalu yang terakhir ada proses ketiga, umur dalam tahun sama dengan umur tahun, lalu ada umur dalam bulan sama dengan total umur dibagi 30. Selanjutnya ada umur dalam hari sama dengan total umur, dan terakhir ada program output di mana sistem output ln ya tadi masih variasi. Dan selanjutnya ada sistem output ln string format. Nanti kita akan diberikan ini untuk akhirnya umur Anda adalah ya ini untuk desimal atau angka, tahun, bulan, hari, dan ada umur dalam tahun, umur dalam tahun sama dengan tahun, dan umur dalam bulan tambah bulan, umur dalam hari tambah variabel umur dalam hari tambah hari. Mungkin sudah cukup seperti itu untuk yang UTS yang pertama, soal yang pertama. Terakhirnya ada kita mengakhiri mainnya dan ada public class-nya, kita akhirnya ada programnya dapat berhenti itu. Jika tidak ada ini sangat penting, nanti tidak bisa berhenti atau error. Baiklah, itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya akan ada UTS nomor 2. Ini dia
menentukan sebuah segitiga, apakah sebuah segitiga sama sisi, sama kaki, siku atau sembarang dengan inputan 3 sisinya. Dalam segitiga kayak ini kita akan clear dulu agar terminal kita terlihat bersih seperti itu. Kita matikan, lalu kita coba run. Nah, masukkan sisi pertama, masukkan sisi-sisinya, program menentukan segitiga, double klik saya, lalu misal kita ingin membuat segitiga sama sisi, kita masukkan saja yang sama, 2, 2, 2. Nah, jadi ini. Selanjutnya ada juga segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, misal salah satunya berbeda, misal 2, 3, dan 3. Nah, itu akan menjadi segitiga sama kaki. Selanjutnya tadi ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku saya di sini menggunakan rumus Pitagoras ya, di mana rumus Pitagoras itu kalau dipangkatkan nanti, nah seperti itu. Misal yang berurutan itu 3, 4, maaf, 4 dan 5. Itu akan menjadi segitiga siku. Lalu selanjutnya ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu 33, 34, dan juga 66. Nah, ini segitiga sembarang. Dan untuk terakhir yaitu bukan segitiga, ya kita mengambil acak saja yang seperti tidak masuk akal, seperti 45, 32, 11, itu segitiga. Seperti itu. Nah, lalu akan saya jelaskan mengenai programnya. Pertama ada 2, menentukan segitiga jawab. Seperti tadi, beberapa atur scanner, public class, static scanner data, scanner system in, public static void, name, string, args, dan juga deklarasi ya, dan juga integer, S2, S3, S1, S2, S3, INT ini maksudnya S1 itu sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga, lalu string jenis ketiga. Selanjutnya ada identitas dan header, sysout dan program untuk jenis ketiga, yaitu dibuat saya dan juga variasi. Lalu ada masukan sisi-sisinya, dan selanjutnya ada program input. Di sini ada 3 data yang saya masukkan tadi, S1, S2, S3, dengan data .next int masih sama seperti yang tadi, dengan penjelasan masukkan sisi pertama, masukkan sisi kedua, ya seperti ini. Selanjutnya apa sih datanya? Yaitu ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya datanya yang tadi saya masukkan. Pertama ada menentukan segitiga sama sisi, tadi yang 2, 2, 2 harus sama semua, yaitu if, yang if itu S1 sama dengan S2, dan S2 sama dengan S3 ya, seperti ini. Jenis segitiga sama dengan segitiga sama sisi. Lalu ada bentuk yang bentuknya segitiga siku else, ini else if S1 sama dengan S2, S1 sama dengan S3, S2 sama dengan S3. Terus jenis variabel jenis segitiga untuk hasilnya nanti segitiga sama kaki. Selanjutnya ada menentukan segitiga siku-siku else if. Nah, ini mungkin agak sedikit ribet untuk segitiga siku-siku karena menggunakan rumus Pitagoras. Ini rumusnya S3 dikali S3 ditambah S2 dikali S2 sama dengan 1 dikali S1, S1 dikali S1 ditambah S3 dikali S3 sama dengan S2 bagi S2, S1 dikali S1 tambah S2 dikali S2 sama dengan S3 kali S3. Lalu selanjutnya ada jenis segitiga sama dengan segitiga siku ya tadi. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, proses yang ketiga segitiga sembarang. Di sana ada S if S3 tambah S2 dari S1 dan S1 S2 dan S1
lebih dari S3. Jenis segitiganya sama dengan segitiga Semarang seperti tadi, ya ini sama S1 S1 tambah S3 S2 terus S2 lebih dari S1 dan S2 lebih dari S3, jenis segitiganya segitiga Semarang. Selanjutnya ada S1 S1 tambah S2 lebih dari S3 dan S3 lebih dari S1 dan S3 lebih dari S2. Jenis tiganya segitiga Semarang sama. Lalu yang terakhir ada bukan segitiga, langsung L saja, jenis segitiga bukan segitiga. Nah, ya tadi sudah dilihatkan, bukan segitiga itu menggunakan angka sembarang saja yang tidak masuk akal untuk sebuah segitiga. Hanya ada program output menggunakan sysout, variasi, lalu selanjutnya ada print ln jenis segitiga, terus tambah jenis segitiga, lalu ya sudah seperti ini program outputnya, lalu kita tutup dengan end main dan public class-nya kita end. Ya itu saja untuk program tes yang nomor 2, soal nomor 2 penjelasan dari saya. Lalu ada yang nomor 3 sekarang. Ya, 3 itu ya, dengan menggunakan fungsi random di Java buatlah permainan sweet. Semut, orang, dan gajah yang menentukan kita menang, seri, atau kalah jika diadu dengan komputer. Misal kita memilih semut, maka komputer akan merandom 3 kemungkinan. Jika komputer keluar gajah, maka kita menang. Jika komputer keluar, nah, itulah ada contoh-contoh hasilnya. Dan jika nih, ini mungkin program yang agak sulit saya buat sebelumnya, bahkan sangat sulit sekali karena ya menggunakan atur random yang sebelumnya saya juga masih belum tahu random seperti apa. Nah, tapi saya mencari referensi dan akhirnya ketemu cara membuatnya. Pertama ada import Java atau scanner. Nah, ini import Java atau random yang dimana nanti ini akan berguna untuk menentukan hasil setelah kita bertanding melawan bot atau komputer ya. Dan random itu berguna sekali, lalu seperti kelas TS3, static scanner data, new scanner system in, ada static random, new random, public static void, main string, ARKS. Langsung saja pada deklarasi int input pilihan bot, input dan pilihan bot, stringnya ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, string Anda itu sama dengan 0, sama dengan 0, hasil sama dengan 0. Kenapa memakai 0? Karena agar nanti 0 itu artinya tidak dapat dihasilkan atau seperti random nanti ini gunanya untuk randomnya nanti itu. Lalu ada juga identitas dan header sysout program bermain sweet melawan bot dan dibuatlah saya variasi infonya program infonya ada ini, pilih salah satu, masukkan angkanya. Misal ada 1 orang, 2 gajah, dan ketiga semut. Seperti tadi. Lalu program inputnya sysout, pilihan Anda, input data next integer. Oh iya, kita belum mencoba terminal atau implementasi dalam setelah kita menguraikan programnya ya. Kita coba run dulu sebelum kita menjelaskan lebih jauh lagi. Nih, oke. Misal saya ingin menggunakan orang. Nah, pada pertandingan seri ke arah bot juga memilih orang. Lalu kita mencoba sekali lagi, coba 2 kali lagi atau 3 kali lagi agar memperoleh hasil lainnya. Misal saya menggunakan gajah. Nah, Anda memilih gajah, tapi sayangnya bot memilih semut, yang artinya dia menang dan akan ada tulisan, mohon maaf Anda kalah, jangan sedih, tidak apa-apa. Memang hidup kadang di atas dan kadang di bawah. Lalu selanjutnya ada semut, kita coba semut. Nah, akhirnya kita menang. Saya memilih semut, sedangkan bot memilih gajah. Lalu ada tulisan selamat Anda menang.
Oke, kita lanjutkan tentang penjelasan tadi lagi. Di program input ada sysop pilihan Anda masih sama variable input dengan data.nextInt. Prosesnya ada gajah, orang, dan semut. Pilihan satu orang, pilihan kedua gajah, pilihan ketiga semut. Program penentuan inputannya ada if input sama dengan satu, Anda sama dengan pilihan satu, else if-nya input sama dengan dua, Anda sama dengan pilihan dua, else if input sama dengan tiga, Anda sama dengan pilihan tiga, else ada sysout print ln, ya ini variasi, lalu sysout maaf pilihan Anda sedang tidur. Itu kenapa ada yang ini adalah lalu ada ulangi dan masukkan pilihan lain yang tertera dan juga exit. Ini saya tunjukkan lagi terminal. Kita ini tadi, nah ini ya. Nah, kita coba run dulu. Nah, kenapa tadi ada maaf pilihan sedang itu, misalnya kita tidak memilih salah satu dari ketiga pilihan, misal kita memilih angka 5. Nah, itu tidak ada karena langsung saja langsung menjadi maaf pilihan Anda sedang tidur, karena pilihan 5 tidak ada dalam salah satu pilihan yang terdaftar. Jadinya kita harus mengulangi dan masukkan pilihan lain yang tidak. Lalu selanjutnya ada nah, program random bit ini agak rumit. Tadi pilihan bit int match.random untuk kurang kali 3 tambah 1, if-nya pilihan bot sama dengan 1, bot sama dengan pilihan 1, else if-nya pilihan bot sama dengan 2, bot sama dengan pilihan 2, else bot sama dengan pilihan 3, lalu terakhir ada program penentuan pemenang, hasil seri, lalu if Anda sama dengan bot, hasil pertandingan seri. Ini untuk hasil yang seri tadi ya, misal bot milih semut, saya juga milih semut, akhirnya menjadi pertandingan seri. Selanjutnya ada kemenangan di mana nih else if Anda sama dengan pilihan 2, bot sama dengan pilihan 1, Anda sama dengan pilihan 2, bot sama dengan pilihan 3, Anda sama dengan pilihan 3, bot pilihan 2, hasil atau selamat Anda menang. Lalu ada yang kekalahan, else if Anda sama dengan pilihan 1 dan bot pilihan 2, Anda sama dengan pilihan 3 dan bot sama dengan pilihan 1, Anda sama dengan pilihan 2 dan bot sama dengan pilihan 3, hasilnya mohon maaf Anda kalah, jangan sedih. Untuk program outputnya sendiri, nah seperti ini. Sistem out println variasinya dan ada sistem out yang Anda milih sama dengan terus Anda ya. Seperti tadi ini. Jika misalnya kita milih ini, nah, memilih sama dengan apa, saya milih apa, itu dan sysout hasil. Lalu kita end of main atau kelasnya kita end untuk menyelesaikan program soal UTS nomor 3 ini. Nah, itu penjelasan saya pada nomor 3. Lalu selanjutnya ada UTS yang nomor 4. Oke. Kita lihat pada tentukan gaji posisi dari karyawan yang punya 3 bulan golongan dengan gaji pokok dulu. Golongan 1 mempunyai gaji pokok 1 juta, golongan 2 mempunyai gaji pokok 2 juta, golongan 3 mempunyai gaji pokok 3 juta. Mendapatkan ini dengan catatan mendapatkan tunjangan 300.000 jika sudah berkeluarga dan mendapat tunjangan per anak 100.000 dengan maksimal anak yang mendapatkan tunjangan 3 anak. Kemudian pajak hanya dikenakan golongan 3 dengan pajak dikenakan oleh golongan ketiga. Berarti artinya misalnya kita mendapat golongan 3, kita mendapatkan pajak 2% dari gaji kotor
yang artinya gaji pokok jamaah semacamnya serta memberikan konfirmasi dalam program Anda dalam bentuk pertanyaan untuk menentukan tunjangan keluarga dan anak. Jika tidak berkeluarga, maka tidak perlu dicatatkan jumlah anak dan otomatis tunjangan anak yang normal. Ya, itu adalah soal UTS yang nomor 4 atau terakhir. Langsung kita coba saja di sini. Kita dulu agar teman-teman run programnya. Oke, di sini ada program menentukan gaji bersih yang saya buat. Kalau ada masukan golongan ada masukan, misal saya langsung golongan pertama, ada tulisannya ya, ada 1 juta, ada 2 juta untuk golongan kedua, ada 3 juta untuk golongan tiga, dan ada juga exit. Apakah Anda sudah berkeluarga? Misalnya saya belum, 2. Nah, langsung keluar gaji kotor saya 1 juta, gaji bersih saya 1 juta. Mengapa kok tidak ada perbedaan? Ya karena saya belum memiliki keluarga dan tunjangan. Coba kita misal kita menggunakan 2 deh, 2, dan kita sudah berkeluarga sudah, dan misal tunjangan maksimal anak, misal anak kita ada 2. Oh, masih sama. Nah, selanjutnya misalnya taruhan lagi, misal saya di golongan 3, apakah saya sudah berkeluarga? Sudah. Misal kita tunjangan anak kita, misal anak kita masukkan 4, tapi tetap saja akan tertulis 3 karena sudah kita buat untuk maksimal 3. Nah, ini akan ada 3.600.000, dan jika gaji bersihnya akan menjadi 3.528.000 karena sudah terjadinya pengurangan. Seperti itu. Ya, kita akan jelaskan. Nah, jadi tadi masih menentukan gaji bersih karyawan, jawab, import Java Adil Scanner, aplikasi nomor 4, static scatter data, scatter data sistem in, public static void main string r, deklarasinya adalah integer, dan juga int. Kenapa ada perbedaan antara kita perbedaannya menggunakan integer? Mengapa ada integer dan int? Basically gini, integer itu digunakan untuk hal yang tidak terlalu luas, dengan int itu yang luas. Menurut saya seperti itu. Seperti ibaratnya integer itu di dalam kotak, dengan int itu dapat menjangkau di luar kotak. Seperti itu. Integernya gaji pokok, suara nol, ya nol sudah saya jelaskan tadi, agar hasilnya itu tidak diketahui. Tunjangan keluarga nol, tunjangan anak nol. Kalau integer TTL tunjangan itu total tunjangan, pajak, tunjangan anak, INT, gaji kotor, gaji bersih, input goal, golongan, input anak, input keluarga. Lalu ada identitas dan header. Kita sysout program untuk gaji bersih. Lalu sysout dibuat oleh Dewan Software 3421036. Lalu sysout dekorasinya. Lalu selanjutnya ada program input dan data proses, yaitu input golongan yang pertama ada sysout, masukkan golongan. Nah, ini contoh-contohnya sysout 1 golongan 1 juta, sysout kedua golongan 2 juta, sysout golongan 3 golongan 3 juta. Lalu ada exit, lalu ada masukan golongan apa itu exit. Kita coba nih di sini, misalnya tadi itu kita run dulu programnya. Kita run, nah misal kita masukkan golongan satunya 1 juta, lalu kita ingin cek, nah akan keluar sendiri gitu, langsung programnya berhenti karena kita misalnya kita bingung ingin masukkan berapa, kita exit dulu, lalu kita lihat lagi golongan berapa sih kita mendapatkan gaji. Nah, seperti itu. Lalu ada input golongan, sementara data next int,
Lalu ada proses segala golongannya dengan cara if input golongan sama dengan sama satu, gaji pokok sama dengan 1 juta, else if-nya input golongan sama dengan 2, gaji pokoknya 2 juta, ada else if golongan yang ketiga, ada gaji pokoknya 3 juta, else if untuk golongan keempat yang itu artinya exit. Lalu ada sysout, maaf kalau Anda tidak sedia tuh, nah ini implementasinya itu misal kita run. Ya, seperti diketahui, misal kita masukkan golongan yang tidak tertera akan jadinya pas seperti itu. Misal kita masukkan golongan 5. Nah, itu maaf kalau Anda tidak tersedia ya hasilnya. Karena golongan 5 itu tidak ada dalam implementasi program ini. Selanjutnya adalah, nah ini, input keluarga dan anak. Misal apakah Anda sudah keluarga? Kalau sudah ya akan ada nanti akan ditanyakan selanjutnya ada jumlah anaknya apa tidak seperti itu. Lalu ada input keluarga, data.nxent ya. Input keluarganya saudara-saudara satu, jangan keluarganya bisa tadi sudah dituliskan 300.000 ya. Input tunjangan anak sysout berdasarkan, nah sysout anak maksimalnya 3. Tadi saya sudah mencoba kalau misalnya maksimalnya ada 4, tetap tulisnya 3. Lalu ada masukkan jumlah anak, ada input anak, data.nxent, dan menentukan tunjangan anak, punya anaknya misalnya 100.000 seperti tadi yang sudah tertulis di awal. Ada if input anak sama dengan 0, total tunjangan anaknya 0, ada as if input anak 0, dan sampai dengan ibu anaknya kurang atau sama dengan 3, ada tunjangan anak sama dengan input anak dikali tunjangan anak, ada else if input anak lebih dari 3 lebih tunjangan, total tunjangan sama dengan 3 dikali tunjangan anak, else if-nya input keluarga sama dengan 2, total tunjangan anak 0, tunjangan keluarga 0, dan else if input keluarga sama dengan 3 itu untuk sysout exit. Lalu else-nya ada sysout maaf input salah, itu jika terjadi seperti tadi, misal kita memasukkan keluarga anak atau keluarga kita melebihi syarat ya nanti ada sebutan salah. Lalu data proses selanjutnya dan menentukan total tunjangan, yaitu total tunjangan sama dengan total tunjangan anak dengan tunjangan keluarga ya. Lalu ada menentukan gaji kotornya, yaitu dari gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah total tunjangan. Lalu ada data program pajak khusus golongan 3, if input golongan sama dengan 3, pajak sama dengan gaji kotor dikali 2 dibagi 100, lalu S-nya pajak sama dengan 0. Lalu ada yang terakhir ada program untuk gaji bersih, variabel gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi pajak ya. Lalu ada program output yang sysout println dekorasi, lalu sysout dengan gaji kotor Anda sama dengan itu nanti akan dikeluarkan lalu ditambah gaji kotor di sini variabelnya sysout gaji bersih Anda dengan RB. Nah, ini nanti variabel gaji bersih. Nah, untuk soal nomor 4 seperti ini kita akhiri dengan ini ya, end of main dan juga public class-nya kita end. Lalu itulah untuk soal nomor 4 dari saya. Sebenarnya sudah cukup dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk saya dapat menjelaskan mengenai soal-soal yang sudah diberikan dalam UTS kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Abdul Purbaya telah mengajari saya berbagai hal. Terima kasih telah menonton video ini juga, dan juga akan saya upload di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.